sebelahku ada siapa nih? Buat yang belum kenal, kemarin aku ngelatih bagus. Umuran 23 tahun. Gaji UMR. Cukup ya, cukup. Cukup banget. Kita ngobrolin apa nih hari ini? Hari ini orang yang layak buat masuk kerajaan Tuhan tuh gimana sih? Sebelum mulai boleh dong kita buka kamera selfie kita dulu. Pasti diantara dari yang kita lihat di kamera ini pasti ada lah ya bagian-bagian tertentu dari diri kita ini yang rasanya kalau bisa hidungku nih agak lancip dikit kali ya, atau nih rambut aku lepek banget nih udah kepanasan, atau ini kantong mata nih kayak nggak tidur 2 minggu gitu. Pasti ada aja dari diri kita yang ngerasa aduh ada aja yang kurang, tapi ada juga di diri kita pasti nggak ngerasa gue cakep juga ya, ini gue ternyata lebih cakep ini daripada yang lain. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang bakalan ngerefleksiin ke diri kita sendiri. Kita akan bercermin dari firman Tuhan. Dari itu sama-sama buka Lukas 18 ayat 9 sampai 17. Jadi dari dua perikop yang kita baca ini ada 3 subjek ya yang bisa kita perhatiin dari firman Tuhan kali ini. Yang pertama itu ada, kita bisa lihat ya, orang Farisi. Kalau kita baca di ayat 11 itu emang orang Farisi ini polanya emang suka membenarkan diri dan banding-bandingin sama yang lain. Mungkin di zaman sekarang kita udah nggak terlalu relate ya sama kegiatan-kegiatan kayak gini yang kayak bener-bener langsung Tuhan aku puasa, aku pelayanan. Mungkin kita emang udah nggak semunafik itu, tapi di sisi lain kadang kita juga ada di titik dimana apa hal baik yang dilakukan, hal yang tidak baik yang dilakukan orang lain itu kita pakai buat kita ngerasa lebih baik. Contohnya misalnya kita lagi ngobrol nih sama teman-teman sekantor, sama orang Kristen nih. Iya, gue mah setiap gajian gue pasti langsung perpuluhan, gak kayak lu semua. Kadang kita ngerasa, oh Tuhan ini aku loh setia perpuluhan. Tapi di sisi lain kita ngejudge orang lain, kita banding-bandingin sama orang lain yang menurut kita ya lebih oke gue lah. Gue ada gaji gue sama dia, gue bisa perpuluhan, dia enggak. Nah, sisi lain kadang kita ngerasa kalau beribadah kita udah nggak terlalu munafik, tapi di sisi lain yalah lu malam minggu kan ke klub, gue malam minggu ke gereja. Iyalah lu kan malam minggu nggak ada acara-acara ibadah kayak gitu, sedangkan gue ada pelayanan, gue persiapan buat hari Minggu dan lain-lain. Kadang hal-hal yang kadang kita anggap nggak sadar gitu ya, hal-hal kecil kita emang udah nggak pamer hal-hal besar gitu ya, kayak kita nggak ceritain kita sehari baca Alkitab berapa, kita berdoa berapa jam sekali, karena mungkin nggak baca dan nggak berdoa juga ya. Tapi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat teman-teman kita yang masih bertumbuh itu ngerasa ke pressure gitu ya untuk bisa sama-sama bertumbuh, karena dari kita sendiri saat kita ngobrol sama teman-teman seiman kita, ngobrol sama teman-teman sekantor kita, sama teman-teman bestie-bestie kita yang mungkin masih baru untuk mengenal Tuhan, kita udah nge-show off duluan kalau anak Tuhan itu harus kayak gua, harus berpuluhan, lu malam minggu gak boleh kemana-mana, lu hari Minggu dari pagi jam 9 sampai kelar sekolah Minggu lu harus duduk di gereja. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu malah membuat teman-teman kita malah makin undur untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi apakah hal-hal yang kayak gitu yang diminta sama Tuhan, hal-hal yang kayak gitu yang Tuhan pengen anak-anaknya lakuin gitu? Tentu saja enggak ya teman-teman. Di sini Yesus sendiri bahkan mengecam hal-hal kayak gitu. Karena selanjutnya Tuhan kasih contoh yang baru kan, ada subjek kedua kita ini, ada orang pemungut cukai. Kita tahu ya pemungut cukai itu di Alkitab itu sangat dibenci karena dia ada korelasinya sama pemerintah. Jadi pemungut cukai itu ya seperti itu, dia pro ke pemerintah yang merupakan pemerintah yang menjajah bangsa Israel, terus taunya minta-minta duit aja, nggak tahu nih kondisi orang Israel nih, kondisi keuangannya ya kayak gimana ya, nggak peduli ya, pokoknya pajak dia berapa ya ambil. Tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan seorang pemungut cukai yang dimention Yesus di sini tuh ya nggak sesuai dengan stigma
pemungut cukai yang ada di masyarakat. Apa sih hal baik yang kita bisa pelajarin dari dia? Kita baca ya di ayat 13, mungkin kita bisa baca lagi supaya nggak lupa. Di ayat 13 itu dia bilang, dia bahkan berdirinya tuh jauh-jauh, tidak berani melihat ke langit, tapi dia malah mukul dirinya dan bilang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ternyata di sini kita belajar ya dari keterbukaan seorang pemungut cukai ini. Dia itu mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu bukan untuk mencari pembenaran diri dia, tapi bagaimana dia bisa menunjukkan sifat keterbukaan dia. Dia nggak sombong, dia apa adanya sama Tuhan. Kalau misalnya buy one with persembahan sama Farisi, mungkin dia bisa menang dong. Soal secara gaji dia bisa lebih gede. Mungkin dia bisa berdoa kayak gini. Kalau mungkin aku yang jadi pemungut cukainya, aku bisa berdoa gini, Tuhan, aku udah persembahan 70 juta untuk pembangunan gereja. Terima aku lah Tuhan. Dibandingkan Farisi itu, ya sih Farisi itu kan ibadahnya kayak gini, tapi kan gue persembahannya gede Tuhan, jadi terimalah persembahan gue. Sebenarnya dia bisa kayak gitu. Di sisi lain pasti dia punya hal yang bisa dia tonjolin, dia punya hal yang lebih baik dari orang-orang Israel pada umumnya, terlepas dari pekerjaan dia yang stigmanya tuh buruk di masyarakat. Tapi di sini dia datang ke Tuhan, bahkan gak berani. Dia sadar kalau dia itu berdosa dan apa yang dia lakuin, apapun yang akan dia lakuin nantinya itu nggak cukup buat untuk menjadi sebuah pembenaran atas kehidupan dia, dosa dia. Dan disinilah yang paling Tuhan hargai ya teman-teman. Di sini Tuhan bilang kalau Tuhan itu suka orang yang apa adanya di depan dia. Oke. Nah, kalau menurut Kak Hana gimana nih antara orang Farisi dan pemungut cukai? Kalau tadi kita lihat orang Farisi tadi disebutkan loh, saya mencatat ada 7 kebaikan yang sebenarnya dia lakukan. Kalau dipikir dia lakukan baik loh. Teman-teman setuju? Yang dia lakukan itu baik loh. Nggak nyuri. Dia bukan orang lalim. Baik. Tapi kemudian compare lagi ke satu lagi, ke orang pemungut cukai. Yang dia lakukan apa? Nggak baik dong. Tadi Kamelati bilang pemungut cukai itu adalah orang di sana. Waktu kondisi pada saat itu adalah tugasnya itu suka menguras masyarakat. Kemudian itu hasil perasaannya itu akan disetorkan untuk pemerintahan yang sedang menjajah kan. Jadi waktu itu adalah pekerjaan mereka itu nggak baik. Jadi satu yang digambarkan, satu itu melakukan tindakan yang baik, satu nggak baik loh. Tetapi lihatlah kesimpulan yang Tuhan berikan. Ternyata yang baik yang nggak diterima Tuhan. Justru yang kita lihat, biasanya kita lihat dengan kasat mata ya, yang nggak baik. Kadang-kadang itu yang malah dilihat dari Tuhan. Karena kita nggak tahu ya, Tuhan itu melihat dengan Tuhan itu melihat lebih dalam. Karena kadang-kadang kita tuh hanya melihat dengan mata kita nggak tahu kan sebenarnya dari kedalaman hati orang-orang tuh kita nggak bisa tahu. Kembali lagi dari pelajaran ini, satu hal yang kita pelajari adalah pertama, diajarkan supaya kita jangan sombong. Ketika kita sombong, ketika kita ngomong gue lakuin baik loh, gue udah baik loh, bla 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 bla, dihitungin kebaikannya. Tapi biasanya orang itu suka lupa dengan mungkin dia sudah berbuat baik sekali 2 kali, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia sudah melakukan mungkin 100 kali, 200 kali kejelekan, dan itu tidak dia akui. Jadi teman-teman sekali lagi, belajarlah untuk jangan pernah sombong, jangan pernah ngomong kalau sudah berbuat baik, jangan notice setiap kebaikan kita, tetapi lebih baik ingatlah semua yang sudah kita lakukan, dan kalau ada salah, akuilah itu kepada Tuhan. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya kita pasti adalah 1-2 hal yang
kita tahu, Tuhan tahu, tapi kayak kalau mau diakuin bahkan minta ampun aja kadang kayak enggan gitu, bahkan menyebut dosanya itu aja agak males, karena pasti besoknya gue kayak gini lagi nih. Contohnya misalnya hari ini kita gosip itu kan asik ya, asik dan ya senang gak gosipin orang, dengerin gosip orang. Tapi di sisi lain kayaknya kalau mau bertobat minta ampun, Tuhan ampuni aku gosip tuh kayaknya besok dilakuin lagi, berarti gak usah minta ampun dulu kali ya. Tapi di sisi lain Tuhan tuh pengennya kita itu beneran apa adanya, kita bener-bener terbuka. Kita nggak harus kayak pemungut cukai ini ya, kita takut ketemu Tuhan, kita takut ke gereja, kita takut buat berdoa, karena kita semua udah paham bahwa Tuhan itu udah mati buat kita, dia selalu terima apa kita apa adanya, dia itu kasih, dia akan selalu membuka tangannya lebar-lebar buat kita. Tapi di sisi lain kita juga kadang lupa kalau Tuhan tuh pengennya itu benar-benar terbuka, kita benar-benar terbuka. Karena banyak sahabat Tuhan yang bilang itu keterbukaan merupakan awal dari sebuah pertobatan. Jadi teman-teman, mungkin kita masih ada bergumul dengan dosa-dosa kita, pelanggaran yang kita lakuin, tapi tentu saja Tuhan tuh pengen anak-anaknya tuh bisa terbuka, karena dia tuh pengen, Tuhan itu udah mutusin loh batas antara Tuhan dan manusia tuh, kayak dia tuh udah hilangkan batas itu. Jadi dia tuh pengennya ya kita kayak ke sahabat, kayak ke bapak aja